Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, siasat ya. Sehat. Ya, rekan-rekan lama ini saya tidak muncul lagi di YouTube sejak beberapa bulan terakhir. Tapi beberapa perjalanan keluar ke Filipina sempat saya sampaikan juga. Terakhir ada beberapa ceramah satid juga saya upload, alhamdulillah banyak yang mengikuti. Nah, sekarang hari ini kita lagi di Kebuli Alfiah. Alhamdulillah berkah kedatangan senior yang istimewa. Sudah lama sebenarnya ingin podcast sama beliau nih. Ya, Allah baru takdirkan setelah kita makan malam. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita mau mengambil hikmah perjalanan, karena saya tidak mengatakan Ustaz tua ya, saya menghindari kata-kata tua sama senior. Saya mengatakan senior ya. Senior itu punya sejarah, punya pengalaman hidup yang tidak dimiliki oleh anak-anak muda, khususnya seusia saya dan sahabat-sahabat saya. Tetapi kata pepatah, orang tua punya pengalaman, anak muda punya masa depan. Ya. Sehingga kalau bisa matching antara pengalaman senior dengan harapan anak muda, itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa, insya Allah. Baik rekan-rekan sekalian, saya perkenalkan singkat ya senior kita ini saat Hanani ya. Nanang Hanani sudah lama pengen podcast sama beliau, mendengar pengalaman yang luar biasa. Saya cuma pernah dengar sekilas dari Allah ya Abdul Manan gitu ya. Itu ada saya buang ke sana. Jadi, nah itu saya mau oleh-oleh itu gimana kisahnya itu Ustaz. Ya, barangkali nanti kisah pertemanan bagaimana hadir di Hidayatullah, kemudian menjadi santri dekat dengan santri senior, dan kemudian bisa istiqomah sampai sekarang. Kita mau tahu kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Silakan. Ya, santai ya. Ya, santai. Baik. Teman-teman pemirsa, ya, ikhwan fillah, ya kan, dimanapun antum berada, ya kan, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ya. Ini karena sifat Allah nanti kedepannya bisa dinikmati oleh teman-teman ya. Mancanegara. Iya. Jadi ini tidak disangka dan tidak dinyana kalau bahasanya ya. Rupanya kami didaulat rupanya nih ceritanya nih sama adindaku ini. Didaulat rupanya sudah lama-lama dicari-cari emang ini. Iya. Ya. Kalau kamu kemarin di podcast sama Habib Lukman di tembak. Nah ini bukan di tempat yang spesial ya kan, tapi super spesial. Ada kopi Ali masalah ya kan. Ini bahaya nih kopi Ali ini. Harus pulang ini. Iya. Mantap. Ya kan? Ya, saya melihat bahwa di saat hidup ini berjalan, maka yang kita gulirkan dalam diri kita harus berprestasi di semua lini, ya kan? Di semua lini kita berprestasi. Kalau bahasa orang tua kita ini harus menjadi pelopor, ya. Harus menjadi the first, ya kan? Harus menjadi manusia yang memberikan kemanfaatan. Karena sampah melintas. Ya, sebetulnya saya ingin mengungkapkan isi hati saya sepenuhnya, cuma karena waktunya tidak mungkin panjang, ya kan? Tapi saya awali dari perjalanan sejarah saya masuk pesantren aja. Iya, betul. Itu yang kita mau cari tahu gitu ya. Karena begini teman-teman saudara sekalian, hidup berlembaga apalagi di Hidayatullah ini, janganlah kita banyak baper. Oh, jangan banyak baper. Ya. Itu kunci inti. Ya. Jangan banyak baper dalam berjamaah. Tapi harus berperan. Harus berperan. Tidak boleh baperan. Menarik ini. Nggak boleh baperan, tapi harus berperan. Oh iya. Kata kunci menarik ini. Betul nggak? Menarik. Jadi kenapa? Kalau saya tanya Ustaz Nanang ini kan senior. Ya.
senior di Depok, ya kan, senior di Cipinang, ya kan, senior di Surabaya, senior juga di Kok nggak pernah masuk ke semua usaha-usaha atau yang bersifat yang menguntungkan usaha itu seperti Sakinah tadinya. Terus kenapa? Ya mungkin belum rezeki saya. Bahasa saya itu begitu. Saya pun dikenalkan sama lembaga Hidayatullah ini sudah sangat bersyukur. Mau jadi apapun bersyukur. Jadi ibaratnya nggak dapat apa-apa saja sudah kenal lembaga ini saja udah luar biasa. Masya Allah, saya biasa sama Ustaz Dr. Dudung Abah Anam kami panggilnya akrabnya. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi karena kita berhidayatullah sehingga kemudian Allah angkat kita. Ya Masya Allah. Dengan ini berjamaah. Ya, jadi kita ini tidak ada apa-apanya kalau nggak berlembaga Hidayatullah. Yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang jadi apa-apa. Karena berjamaahnya berjamaah, maka itu. Jadi awal mula saya mengawali perjalanan nyasar ke pesantren itu begini. Ya benar. Penting nih teman-teman, pemirsa dengerin ya. Sebetulnya kami ini keluar dari habitat asli saya sebetulnya. Ya kan? Saya dilingkupi di lingkungan yang semuanya serba pesantren. Ya. Abah Yai saya punya pesantren, ya kan? Terus abah ibu saya juga ada pesantren. Ini sambil diminum. Oh siap. Ya. Saya minum kan? Pemirsa, ini enaknya tongkat kalinya Mas. Nah, pada tahun 1988 belum lahir saya Ustaz. 1988 itu kami kebetulan masuk perkumpulan teman-teman saya yang kurang baik lah. Ya. Kebetulan saya dari kecil diajari sama abah saya, ya kan, masuk ke pesantren yang sifatnya pesantren itu ya saya tidak mengecilkannya, salafiyah pesantrennya. Nah, ya dibaca berjanji lah ini semuanya sampai wazan semua hafal, bahkan wazan menuju ilmu kita hafal seperti alatan lalu ilmannya sampai selesai itu bisa hafal semua. Nah begitu masih dia tuh kaget kita. Iya. Pesantren kok begini gitu. Tahun 88 itu saya pada waktu itu masih usia 15 tahun ya. 15 tahun. Di situ ada Mas Zikru, kalau bahasa dulu Mas Wismu Pramudia. Oh, yang sekarang kita jadi Babe Zikru. Itu sahabat saya. Sahabat saya. Dan memang beliau memang pada waktu itu memang diarahkan untuk menulis ya. Jadi memang kalau saya memang semuanya diarahkan kepada fisik lapangan. Iya. Dan kolaborasi ada yang kemudian berpikir kemudian ada di lapangan kan. Makanya saya pesannya di lapangan. Mengukur jalan gitu ya kan. Baik. At least pada waktu itu Kiai Abdul Rahman Surabaya, Kiai Tohari, ya itu semua masih bujangan. Belum ada yang nikah. Nah kami yang tukang angkat airnya. Pada waktu Surabaya itu susah sekali air. Nah, karena badan saya agak sedikit pendekan, ya. Dan saya menunjukkan bahwa katanya abah saya, kamu harus taklim sama ustadzmu. Jangan pakai nawar-nawar. Kalau disuruh ini barokahnya di sini. Kan apa? Banyak keunikan. Santri-santrinya tidak pernah belajar tapi dikasih ilmu lanjutnya oleh Allah. Karena tiap hari diberikan baju, nyuci baju dan begitu. Akhirnya saya dapat cerita serupa dari Prof. Kiai Haji Nafiduddin. Dulu kan tukang bawa tas dan sendalnya Kiai Soleh Iskandar. Sekarang luar biasa kan Prof. Kiai Nafiduddin. Masya Allah, berkah ya. Ya beda sama dia ya. Tapi ini ada keberkahan juga. Nantilah saya mau ulang-ulang juga karena beliau ini dengan segala ketawaduannya punya ma'had ya, dan saya sangat iri ya karena ada satu buku kecil yang saya baca itu cukup menarik di sini. Ada Kutaib Arabia Utruk Asaram Qabla Rihal, tinggalkan jejak sebelum meninggalkan dunia. Itu saya baca buku itu merinding pada kecil tipis. Nah termasuk orang-orang yang punya jejak-jejak itu yang kita iri, termasuk beliau ini dengan segala ketawaduannya. Lanjut Sal. Jadi
Iya. teman-teman pemirsa. Saya Sebetulnya saya tidak ingin menyampaikan takut ujub, cuman saya masih ingat Betul. firman Allah, "Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Iya. Ini mungkin kenikmatan. Baik. Mudah-mudahan menjadikan ibrah kepada teman-teman ya kan. Ya. Bahwasanya Dan tujuan podcast kita untuk ngambil ilmu. oh iya betul ya. Nah, tapi intinya di sini adalah bukan mengunggulkan, bukan ingin show, bukan ingin menunjukkan oh saya ini begini. Tapi tadi saya katakan fa'amma bi ni'mati rabbika. At least ya. At least saya garis bawahi bahasanya pembicaraan kali ini adalah kalau bahasanya beliau ini barakah. Nah, barakah. Bahasa Solo. Kalau bahasa Surabaya ngalap barakah atau barokah. Bahasa Solo, Sulawesi. Solo. Santai teman-teman. Baik. Akhirnya Allah yarham Ustadzul Manan ditugaskan oleh pemimpinannya untuk membuka di daerah Cilodong. Tahun berapa? Tahun 88 Mas. 88 ya. Kata beliau begini, santri-santri yang ada di sini sekarang ini, nah begitu, masih di Gebang Lor. Kami akan arahkan ke tempat yang lebih bagus. Nah, begitu awalnya begitu. Pokoknya tempat yang mantap, indah, bagus, serba semua ada begitu kata beliau. Wah, senang kan kita kan? Beri harapan. Beri harapan kan? Iya, itu lebih baik Ustaz. Ya, Daripada akhirnya gimana? semasa. Semua bukan takut. Mudah-mudahan saya begitu kan. Nah, akhirnya saya kepilih. Iya. Saudara sekalian, saya kepilih. Lanjut. Saya kepilih apa? Kepilih salah satu daripada kandidat yang menuju Jakarta. Iya. Orang bilang bedol santri babat alas Depok atau babat alas Cilodong. Nah begitu. 1988. Ya. Bergeser ke Cilodong. 11 santri dikomandoi oleh satu kakak asuh namanya Pak Agus Salim. Nah begitu kakak asuh saya. Sultan Gus Salim. Pak Agus Salim apa yang sekarang yang ngurusi apa namanya? Ngurusi urusan DPP. Iya. Masalah apa itu kemarin tambang ya. Iya. Sama anak sama si Maulana. Ya, kita tidak bicara itu sosok ya. Takutnya kita rebutan. fokus. Kita kembali fokus. Kembali Fokus perjalanan. Akhirnya perjalanan itu ya terhenti di rumah Pak Haji Agus Sutomo. Bapaknya Mas Zikru, Mas sekarang ini atau Babe Zikru. Mas orang cukup iya, sejarah ada ada sejarah. Nah, kami kayak pada waktu itu disambut diajak makan, memang senang kita. Habis itu dari senang-senangnya itu 1 hari 2 hari ya senang kan makan enak. Ya biasanya kita makan di Gebang Lor itu makan seadanya. Jadi nasinya banyak, ikan terinya 3 biji yang lebih gede. Ikan teri yang agak panjang itu kan. Rebutan kalau sudah nah habis itu rebutan. Rebutan mau nambah. Saking sengsaranya santri itu begitu. Jadi kalau udah ada yang banyak habis, sedikit cukup. Ya akhirnya setelah itu siap-siap kita akan menuju medan tugas medan jual kita. Diajaklah pakai mobilnya beliau waktu itu dan salah mobilnya itu semacam kayak HRS gitu ya. Diajaklah ke Cilodong. Begitu masuk perjalanan Cilodong itu menuju ke Depok ini jalanannya apa tahu nggak? Lumpur semuanya. Mobil nggak bakal bisa masuk. Rupanya pada waktu itu agak sedikit kering, jadi bisa masuk ke tempat ini. Dulu jalan raya itu dari Jalan raya ini mau jalan setapak dulu, pakai apa? Berlumpur ini jalanannya. Jadi lama tanah merah itu. Oh, kalau ojek tidak bakal bisa mau sini, kalau diajak ke sini tidak mau dia, minta lebihan ongkosnya. Saya bisa dibayangkan teman-teman kalau naik bis dari ujung Cilodong sana, jalan raya Cilodong itu jalan kaki ke sini. Dan itu masih hutan-hutannya? Masih banyak hutan bambu. Masuk ke sini tahun 88 itu posisinya belum ada apa-apa, baru ada gedung cuma satu-satunya, gedung yang sekolah sekarang ini. Yang di belakang asrama? Iya, ya pokoknya di sampingnya lapangan itu. Masjid. Nah, pas sampingnya masjid itu ada gedung itu, gedung 2 biji aja. Ya, itulah. Jadi itu tempatnya sholat, tempatnya belajar, tempatnya macam ini. Nah, lama kemudian
ya dari 11 santri itu ya sudah banyak sekali panjang ya. Akhirnya kami dapat tugas baru dari 88 ke 89 kami ditugaskan di Cipinang pada itu. Oh, geser ke. Iya. Dulu Cipinang belum Belum. megah sekarang ya. Nah, satu-satunya yang penunggu Cipinang ini ya sampai teman-teman tahu nggak, jinnya di Cipinang aja kenal sama saya. Jin. Saking lamanya gitu. Iya, kalau saya assalamualaikum udah tahu bilang, ada senior. Ini main-mainnya ya. Oke ya. Nyampe sana saya disuruh nunggu bersih-bersih di sana, ini Pak Diman Lubis gitu apa namanya, memberikan tempat itu. Masih ada mobil Land Rover masih banyak. Ya kami nungguin bersih-bersih itu dan pohon-pohonnya masih banyak. 89 ya 90 Iya. ya kan baru Pak Isa datang. Pak Islam. Pak Islam berarti udah cukup lama juga beliau. Iya, Pak Isa datang dan seorang satu-satunya orang yang tidak boleh keluar daripada Cipinang ya Pak Isa itu. Saudara sekalian. Harus tahu itu. Nah, iya. Makanya sampai sekarang beliau masih Ya, ada. makanya pas saya bilang Pak Isa adalah kader inti Cipinang, laki-laki rumahan. Masya Allah. Nggak boleh kemana-mana karena kesayangan Allah Yarham. Masya Allah. Disayangkan satu mana itu. Satu-satunya santri yang menjadi pembina ya kan masih beliau hidup berdua sama-sama jadi Pak Isa. Masya Allah. Pembina Yayasan Yatim Piatu Marhama adalah Ustaz Abdul Manan sama Pak Isa. Oh, gitu. Bayangin aja tuh, saya beliau wafat, Masya Allah ya, luar biasa itu Pak Islah. Ya kan? Dalam kemudian dari 89 ya kami tugasnya mencari dana. Pindah lagi ya. Mencari dana. Iya. Akhirnya dari 91 saya dapat tugas berat ini. Pokoknya bagaimana caranya Nang, kamu harus datangkan Pak Ali Said untuk tanda tangan prasasti pembuatan masjid pertama yang namanya Ummul Qura yang baru kita Renovasi ya. renovasi. Saya dapat tugas Pak, satu-satu Iya, tangan kemarin sempat ada prasastinya. Makanya itu kalau bisa jangan dihilangkan itu Pak, prasastinya masih ada. Masih. Nah itu disimpan itu. Itu kami diminta sama beliau dan saya pijitin dulu Pak Ali Said, kami pijitin dulu. Karena pada waktu itu kami kenal Pak Ali Said dari Pak Asmoro. Pak Asmoro itu ponakannya Pak Ali Said dan temannya Ustaz Abdul Manan masih di Viko. Oh, masih ada relasi ke sana. Masih di Viko di mana? Di Viko ya, Viko Balikpapan. Nah, gitu. Nah, kami disuruh deketin beliau, saya pijit akhirnya kenal sama Pak Ali Said. Nah, Jadi dulu mahkamah Pak Ali Said jabatan terakhir Mahkamah Agung. Ya. Mahkamah Agung. Akhirnya gimana? Dengan intrik-intrik saya bagaimana Ustaz Manan begitu kalau bilang, kamu kalau ngambil donatur, cari donatur, nggak dapat donatur jangan balik ke pesantren. Nginep kamu. Saya akhirnya memang nginep ke musola. Sebelum saya dapat donatur satu, saya nggak pulang. Dia bukan sekarang. Itu Jadi kadar Blitar. Kalau bilang jangan balik, jangan balik gitu ya. Mau makan apa nggak tahu. Cuman itu nggak semuanya, cuman Pak Nanang aja. Ya, sampai ke Kerawang pun demikian. Khususan kan? Khususan, Nah, ya. itu yang menarik Ya kan sebenarnya. saya katakan tadi Saya lagi nunggu ini. Tidak baperan, tapi berperaturan. Ini lagi nunggu saya kisahnya ini perjalanannya sampai bagaimana ceritanya kisah yang heroik yang selalu diceritakan oleh Allah. Ada orang yang dibuang di Kerawang dan kemudian bisa bikin lahat. Nah itu. Iya. Ini bukan dimah ini Pak. Iya. Baik, kita lanjut mesa ya teman-teman semua ya. Akhirnya sebenarnya saat itu saya disitulah diajari diplomasi. Tanpa saya pernah diajarkan secara langsung, cuman bagaimana Ustaz Manan mengajarkan saya secara langsung, bagaimana itu diplomasi. Tidak pernah belajar PR saya, tapi di situ ada Allah berikan kemudahan dalam saya melatih. Sampai saya pijitin beliau, memang Pak, ini kalau Bapak tidak kesana, aduh saya tidak boleh pulang ini Pak. Masa Nang? Iya Pak, aduh. Ya, terlihat dari militansinya saya. Cuma nggak boleh pulang Pak kalau sebelum ada jawaban Bapak ini begitu. Pak Ali Said di Mahkamah Agung. Iya. Ya. Kalau di mobilnya itu Volvo, ingat saya Volvo B8 Mahkamah Agung. Iya. B8 itu RI 8. Sorry, bukan B8, RI 8. Yang dulu kan bukan B ya, RI 8, RI 1, RI 2 gitu ya. Wapres ini RI 8. Itu Mahkamah Agung. Ya. Setelah itu saya bilang dia ngomong sama ajudannya, itu daerah Pak Cilodong itu banyak Pak jalannya Pak.
Oh gitu Pak. Dikasih bocoran. Iya dikasih bocoran. Nah sini kamu. Katanya ajudan saya parah tempatnya nah. Ah bisa kan kalau punya Cherokee, ada gitu kan. Oh iya ya gitu. Cherokee itu jeep Iya. yang Bisa yang dari ban sama bodinya itu ground clearance-nya itu sekitar di atas 15. Artinya kalau becek-becek itu lewat lah. Karena dia four wheel drive, Iya. 4 penggeraknya. Nah itu punya Mas Dodi. Mas Dodi itu adalah menantunya Pak Risa itu yang pertama, yang kedua. Oh. Jadi Sekarang terus masih diteruskan oleh Mas Mahmud, Syekh Mahmud. Nah Iya. setelah itu kamu punya ngomong, Pak kasih jawaban Pak, saya bisa pulang Pak. Gini nak, saya akan datang begitu. Wah. Nah 91 masih kalau nggak salah hari apa ya Mas? Entah hari, pokoknya hari Ahad lah gitu, dia libur. Diajaklah beliau. Ajudannya disuruh di belakang, ya. Ajudannya sudah depan, saya sama Pak Ali saya di sampingnya, naik Cherokee. Mantap. Tapi akhirnya nggak naik Cherokee, tetap aja naik mobil dinas beliau. Oh. Aman, karena tidak hujan kalau itu kan, datang lah itu. Datang pertama, di situ langsung dibuka pintu. Saya sudah kayak pejabat teman-teman. Jadi pertama kali yang membuka pintu itu Pak Husnul Khuluq, dibuka pintunya. Allah kamu rupanya. Ya. Bukan masalah ini siapa ini dong? Tidak mungkin kan. Akhirnya teman-teman pada kaget. Tapi Mas Nanang ini Mas Nanang. Belum Pak dipanggilnya Mas. Akhirnya teman-teman ya, nyampe situlah Pak Ali Said terharu ada warning voice sampai semanan sesuai dengan mimpinya beliau. Dia pakai kerudung hijau, terus pertama, terus Pak Ali Said ngasih prasasti itu 1991. Dan itu masih terbengkak kayaknya waktu. Iya, belum ada masjid. Dan orang-orang sekitar situ agak iri. Wih, di sini kan terkenal pembuangan jin, Pak. Iya. Iya, semua kalau saya ceritakan kisahkan itu saya Jadi pemirsa kita lagi bahas sebenarnya kampus Cilodong, Hidayatullah Cilodong ya. Dulu termasuk kata Ustaz Nasirul manggilnya Pondok Cilodong ya di pesantren Cilodong, cabang Cilodong. Sekarang jadi cabang Hidayatullah Depok. Depok ya, Depok ini baru-baru aja bahasanya. Iya. Jadi cerita punya cerita, ya kan. Kebetulan panjang lah ceritanya itu. Nah akhirnya dari 91 itu saya udah di Cipinang kan, ditugaskan ini. Tak lama kemudian Allah ya alhamdulillah saya datang hadir. Ada beliau lagi kurang sehat. Nah, akhirnya beliau obati di daerah rumah sakit Islam. Dan penanam masih Ya masih saya ngambil donatur awalnya itu kan. Padahal itu bendaharanya masih Pak Mujahid Zubair almarhum, ponakan beliau. Pas menuju 92 barulah saya diminta kesempatan, diberi kesempatan untuk mengurut beliau. Apa kata-kata bijak beliau? Nah, ingat, kamu ngurut saya selama ini saya merasa puas. Ini guru saya. Tolong berikan kepuasan dia lebih sama saya. Jangan ada kata-kata capek. Kamu tunjukkan itu. Kalau kamu tunjukkan nanti kamu akan diajak ke sana. Itu Allah yang akan mengatakan begitu. Baik Ustaz, saya tidak akan mengatakan Ustaz. Udah, saya urut. Pertama, memang saya melihat bahwasanya badannya beliau ini tidak ada yang pertemukan badan yang pertama saya pegang itu ada badan yang lebih keras beliau. Tidak pernah saya menemukan badan sekeras beliau. Masya Allah. Sehingga saya ngurutnya itu pakai tangan macam-macam. Kadangnya dia bilang gini, kerasnya. dia bilang gini, agak keras sedikit. Padahal saya sudah keringat. Masya Allah. Berarti itu menunjukkan beliau. Masya Allah. Nah, apa di situ rasa capek saya hilang. Saya katakan, saya tidak boleh mengerjakan kesalahan. Kedua, apapun yang saya kerjakan ini, ya Allah tunjukkan kebesaran-Mu, berikan kekuatan padamu dan jadikan badan saya menjadi badan sehat. Nah, saya buat olahraga. Iya kan? Dan itu juga satu kehormatan dan ya kebahagiaan bisa bertemu langsung sama Allah yang Iya. Kemudian pendiri Hidayatullah ini kemudian bisa langsung bersatu meja. Pada waktu itu saya tidak pernah berpikiran, nanti saya dapat apa dari sini, nggak pernah berpikir itu. Iya. Ya kan?
Nah pada waktu itu saya juga tukang donatur. Iya. Sudah jualan saya kayak Bang Rasmi ini. Saya jualan apa? Saya ngambil donatur, saya deketin orang-orang lapas, ya. Ada namanya asbak tempatnya apa? Keramik model kayak asbak yang dibuat sama orang-orang lapas. Saya minta saya yang jualin. Alhamdulillah donatur rata-rata beli. Nah, jadi dapat. Iya dapat dan saya celengin. Iya. Saya itu hobinya nabung, teman-teman. Dari dulu saya nabung. Karena pada saat nabung ada duit ngajak makan teman. Saya senangnya kayak beliau nih, suka ngasih makan. Alhamdulillah. Iya kan? Sama saya juga gitu, suka ngasih bakso, makan bakso gitu kan. Benar ya. Iya, karena sukses story Rasulullah ada berapa? 4. Afsus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am. Yang pada sallu billahi wan nasumiyah. Sukses story Rasulullah di Madinah tuh. Ya, lanjut. Oke. Setelah itu 92 ya, saya diajak, Pak Manan, itu yang murid saya itu siapa? Ustaz, itu Nanang Ustaz. Dulu si murid saya. Bisa nggak saya ajak ke sana? Nah begitu. Di bawah beli Bapak. Iya. Bisa nggak saya ajak ke sana? Rupanya kata Ustaz Manan, nah salam sama saya. Kamu harus lebih menyenangkan beliau ya. Beliau ini sudah cocok sama kamu. Begitu kata beliau. Iya. Masa Ustaz cocok katanya enak. Iya. Batin saya sudah keringatan lebih dari Manan kan. Pokoknya saya tidak boleh mengecewakan, ya kan? Berarti ini ada hal yang berarti pada beliau memang. Nah, makanya sekarang ini kalau saya ngurus sama teman-teman diurus apa kata untuk menyehatkan. Nah, untuk menyehatkan badan saya ngurusin teman-teman kan gitu. Sananya sudah di-booking mulut berapa orang, saya berangkat dulu. Saya minta makan sama Pak Rasmi. Jadi itu teman-teman, saya tidak akan ada jaim dalam diri saya, tidak ada kans untuk jaim. Dan itu berapa lama kemudian dibawa dari berarti pindah ya dari ya, pindah apa kata-kata mutiaranya Ustaz? Apa namanya si Pak ini? Pak Mujahid Zubair. Pak Mujahid itu sebagai bendara Ustaz Manan, formil kalau itu kan ngomong gini. Nah, ambil aja baju-bajumu kamu. Ini tidak mungkin cuma seminggu kata beliau. Masa Pak Mujahid iya? Paling bisa jadi 3 tahun kamu di sana. Pak Mujahid ngomong begitu. Sudah ada posisi. Iya sudah. Karena beliau kan ponakan langsung. Nah, akhirnya gini. Udah apa pakaian kamu tinggal aja kasih Pak Islah, kasih siapa itu udah lah. Bawa iya Pak Islah ini lemari kesukaan saya. Ini ada baju saya. Tolong dirawat ya. Kalau nggak dipakai aja sama antum. Ya kan? Jadi gimana kamu lama di sana nang? Ya saya ditugasin sama saya udahlah. Ya itu perlu itu sampai nangis itu sama Islah karena sahabat lama itu. Akhirnya saya kasihin lah. Itu saya kasih di Cipinang sudah. 94 itu sudah dimulai di Cipinang dia kata Cipinang Jodoh Cipinang Jodoh itu. Nah, udah tahu karena satu-satunya ya orang ya yang dipercaya oleh Allah ya Rasulullah untuk mengawal adik-adik lulusan pertama aliyah Rodiyatan Madiyah yaitu Mas Manan. Ngajak jalan-jalan keliling ke Jakarta sampai naik Monas nah begitu. Dan di dalamnya ada Ustaz Nasirul. Ada Ustaz Nasirul. Ustaz Korok, Ustaz Nasirul, Ustaz Kasfi. Kan begitu semua ada tuh. Saya jadi kakak asuhnya keliling ngajakin naik apa? Naik metro mini, naik ini saya nih. Ini senior banget kita ini. Jadi pemirsa, teman-teman khususnya yang di Hidayatullah ya. Ini Ustaz Nanang ini senior kita nih. Iya kan? Bukan kaleng-kaleng ini. Akhirnya apa? Ustaz Nasirul Haq itu ceritanya tidak tuntas. Harusnya saya diajak keliling Mas Nanang itu. Itu nih yang ajak keliling saya muter-muter Jakarta. Oh yang tadi ya? Ini harusnya begitu. Cuma kan nggak apa-apa, nggak perlu. Nggak perlu baper. Ya kan? Ya semua orang udah tahu. Kan? Jadi ini kalau nggak disampaikan, nggak mungkin tahu teman-teman ini. Ya kan? Ini menyampaikan. Ini anggapnya sarasian santai. Gitu, ya? Sejarah. Sepertinya kalau dulu lama ada yang menulis sejarah perjalanannya gitu ya. Ini bahagia juga kita memaksimalkan teknologi mungkin sejarah lewat sosial media. Nah kemudian setelah itu pulanglah 92 itu kami diminta untuk saya tidak berpikir kalau begitu dahsyatnya Allah yarham Ustaz Abdullah Said. Saya saja di sana sebagai tukang terapinya ini sudah kayak masya Allah ya. Berarti langsung hari itu juga langsung bersama langsung ke di kamarnya beliau. Enggak, waktu dari Cipinang ke Balikpapan itu bersamaan satu
Dulu Satu pesawat. Satu pesawat. Satu pesawat. Berangkat Langsung ya? sama beliau, langsung turun, langsung nemenin siapa? Ini siapa? Gua asisten lah begitu kan. Akhirnya kan sampai teman-teman tahu kan, saya sampai menjadi teman duet main bulu tangkis sama beliau. Coba bayangin aja. Masya Allah. Belum tahu kan teman-teman, sebegitu dekatnya Pak Nanang ini sama beliau. Ayo kan, Masya Allah. ayo. Berkah. Main bulu tangkis. Tapi saya tidak boleh sama beliau. Tapi musuhnya saya sama Pak Muhaimin, Pak Ustaz Abdullah Said, Pak Ustaz Abdullah Said, ya kan, itu temennya Pak Ustaz Mapiase. Ismail Mapiase. Saya Mapiase ya itu ya. Itu beliau gitu. Nah, saya rivalnya begitu. Saya sama Muhaimin, sahabatnya beliau. Udah berduaan jadi double gitu. Biar beliau juga. Iya. Nah, tapi akhirnya setelah itu ya tetap ada beliau capek kita yang ngurut. Nah, dari situ saya rasakan ya ini bukan mau kaleng-kaleng saya ngomong begini nih. Kekuatan itu tidak tahu entah dari mana saya bisa mengurut beliau ya sampai 6 jam. Nggak mungkin masuk di akal saya. Di saat pada waktu saya terkatu-katu kecapean mungkin bilang digoyangkan kakinya, Nanang capek, ngantuk. Saya ngomong, enggak ngantuk. Langsung bisa ngurut 2 jam lagi. Gitu ya. Pasti Biasanya Pak Latif masih ada. Pak Latif itu ngomong, 6 jam yang sana begitu kan. Jadi dia ngukur. Karena setiap saya turun dikasih minum sama Mas Randi. Mas Randi masih ada ya. Randi itu sama Bahari, Ustaz Bahari dulu pernah nemenin Ustaz juga. Ustaz Randi sama Ustaz Bahari. Bagian ngasih minum saya, ngajak makan saya gitu. Makan nasi goreng di depan tuh favorit tuh. Nasi goreng sama mie goreng di depan. Udah. Nggak pernah berpikir selama 4 tahun itu saya dapat uang jagal. Berapa tahun Ustaz? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Bukan 3 tahun. 92 ya hampir 4 tahun ya. 92 sampai 95, 2 3 4 5. Ya 3 tahun ya. 3 tahun ya. Bukan 4 tahun, 3 tahun. Karena 95 itu langsung ke Cipinang. Kembali lagi karena permintaan saya, Ustaz. Ini teman-teman saya udah nikah, Ustaz. Saya ikut dong, Ustaz. Gitu. Akhirnya diajar lah saya. Muncullah remaja. Iya dong. Akhirnya Ustaz, nah kebetulan ini sekalian kamu yang ngurusin ini gitu. Pak Ali Said harus datang sebagai apa? Sebagai pencipta. Lagi-lagi. Pak Ilas lagi kan. Pak Ali dapat ditugasin lagi ke Pak Ali Said sesuai datang. Akhirnya berkat izin Allah, doanya beliau akhirnya Pak Ali Said mau hadir untuk menjadi keynote speaker-nya. Pernikahannya 7 pasang. Termasuk Pak Chandra. Di situ. Pak Chandra, Pak Abu Salim, Pak Islam. Terus Ustaz Karyadi. Juga. Iya, termasuk. Ustaz Rauf, Ustaz Nurudin, DMW, mana itu? Daerah Serang ya. Daerah Serang. Iya, Nurudin. Itu 7 pasang. Ustaz Chandra. Singkat cerita, setelah itu ya barulah saya nemenin beliau sampai beliau wafat. Ustaz. Iya. Ya 95 kan saya habis itu setelah itu akhirnya Ustaz Manan melihat saya untuk dinikahkan juga. Akhirnya mendapatkan satu kehormatan saya dinikahkan sama anak kesayangan beliau lah saya itu kan. Walaupun bukan anak langsung tapi ponakan dari istrinya. Hadiah saya. Dapat istri yang cantik ya kan. Masya Allah. Ya selalu memberikan support. Memberikan keturunan. Iya, Masya Allah. Memberikan support untuk berjuang lebih keras lagi dan semangat begitu. Walaupun bukan kader hidayah loh, tapi tetap kita kader. Gitu. Dan sampai menjadi. Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah ya. Setelah itu ya 96 lah saya nikah itu. Ya. 96 nikah saya. Baik, ini menarik bagi saya perjalanan yang cukup panjang dan Masya Allah rekan-rekan ya. Di setiap peristiwa ada hikmahnya gitu ya, ada hikmahnya. Saya ini pengen agak panjang sebenarnya, cuman waktu kita terbatas. Betul. Sekarang saya mau sedikit loncat, Oke. ya, biar tadi sudah ada beberapa hikmah bisa kita ambil. Nah terakhir ini kita kalau di Hidayatullah selalu disampaikan bahwa perkaderan terbaik itu adalah penugasan. Ya, Ustadz Bapak Pemimpin Umum sekarang selalu menyampaikan itu.
Perkaderan terbaik itu penugasan. Dan yang menarik proses penugasan Ustaz Nanang. Gimana proses penugasannya sampai hari ini tuh bisa bikin mahan di Karawang? Luar biasa. Ini juga diceritakan apa adanya. Ini berkat pertolongan Allah pertama. Masya Allah. Kedua, saya samina wa ta'na, bukan samina wa pikir-pikir dulu. Samina wa. Ustaz Nanang itu bagaimana caranya di depan kita ini selalu digembosin. Ya, kalau bisa dibully kita ini apa Nanang itu bisa yang cuma nanya jahitan doang gitu kan. Akhirnya bagi seorang santri yang begitu tidak pernah disanjung-sanjung, ya pasti ada iri kan. Dibanding Pak Isra disanjung terus, Pak Besar disanjung terus, saya jadi apa? Tapi di balik itu luar biasa beliau caranya mengkata. Oke, next. Akhirnya tahun 96 setelah saya nikah ini, saya diajak jalan-jalan sama Nang. Yuk kita jalan-jalan. Saya masih ingat itu mobilnya Hijet. Nah, kita itu sama Pak Agus Salim, Pak Ustaz Manan sama Pak Isa maksudnya. Dia jalan-jalan ke Karawang. Ya kan? Secara historis, Karawang Bekasi itu ada historis sejarah Soekarno diasingkan di Karawang. Ya. Makanya Khairul Anwar punya antara Karawang dan Bekasi. Ini ceritanya untuk penyangga Jakarta. Singkat cerita, diajak sholat duha di masjid terbesar termegah pada waktu itu 2 tingkat, namanya Masjid Raya Al Jihad. Sampai sekarang masih megah. Nah, saya dapat kehormatan menjadi anggota ICK Islamic Center Karawang di Masjid Al Jihad. Oh, sekarang ya? Iya, saya di bidang kemasjidan. Soalnya pernah masjid di sini. Iya. Ceritanya lucu, teman-teman. Saya nggak pakai baju apa-apa, ya baju itu aja seadanya, nggak bawa bekal apa-apa, nggak ada HP pada waktu itu. Yang ada cuma pager, running tank. Yang punya hanya cuma Corwell. Corwell itu adalah Ustaz Manan. Nah, oke. Lanjut. Nah, begini. Saya duduk dulu. Ya, saya juga butuh Ustaz. Sholat duha bersama-sama saya. Habis saya salam, zikir. Dan saya mau ke kamar mandi. Itu bahasa beliau. Sebentar saya kamar mandi. Begitu kamar mandi, saya nggak tahu. Beliau mengatakan mungkin diajakin yang berlima itu dia bawa mobil pulang. Coba bayangin aja, saya ditinggal di masjid teman-teman. Allah, ditinggal di masjid dan kondisinya saya pakai nggak apa-apa. Cuman untungnya saya bawa buku majalah 3 biji. Majalah Suara Hidayatullah 3 biji. Dulu masih sahih ya, bukan Hidayatullah. Udah, saya pegang. Di situ saya tanya, mana semananya? Akhirnya ada marbot masjidnya di KFC. Pak, ingat nggak Bapak ada yang sama-sama saya ini yang pakai mobil apa? Pakai mobil putih aja. Oh, dari tadi Pak keluar dari. Ya, saya udah jalan. Apakah saya nangis? Enggak. Cuma saya bingungan. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya. Itu masih mending bisa. Ya. Beliau masih melihat. Kalau ini enggak. Itu pipis kan. Di mana? Enggak ada. Akhirnya gimana? Iya. Padahal itu saya adan. Saya adan kan. Allah. Adan yang sama. Sekarang sama yang dulu sama adan saya begini. Ya kan? Cuman dulu lebih bervariasi. Ini makanya senang itu saat aja Allah Akbarnya aja kita dengar. Oke. Perlunya. Komatnya aja ya. Ya. Komatnya aja. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Masya Allah, la ilaha illallah. Serasa mesti harap kita ya. Salawat dulu. Dan di situ saya azan, orang-orang masjid pada itu kaget. Masjidnya azannya enak banget begitu ya. Ini bukan kita ujub saudara, enggak, ini menceritakan. Disitulah awal mula saya dapat makan. Dapat makan sama marbot. Jadi bapak ditinggal ini. Iya, ditinggal. Udah sini pak makan apa? Akhirnya saya pinjam sarung lah,
pinjam sabun lah begitu kan, mandi selama berapa? Selama seminggu. Seminggu saya inisiatif, ya nggak sampai seminggu sih, sekitar 4-5 hari lah itu, nggak sampai seminggu. Akhirnya saya inisiatif yang majalah 3 itu saya jualin. Akhirnya pada waktu itu laku majalah tersebut harga 1.500. Zaman itu 96 tuh. 500 lumayan lah. 900, soalnya kan 3-3-nya 500 kan. Saya pulang ke Cipinang itu ongkosnya bus Marga Baru 750 perak. Iya. Sampai ke UKI. Oke ya. Singkat cerita, kita perpendek ceritanya, saya naik pulang, udah memegang uang 500 pulang, turun UKI jalan kaki. Sampai di Cipinang. Dari UKI ke Cipinang jalan kaki. Lumayan. Jalan kaki. Teman-teman bisa ngukur ya, buka Google Map dari Cipinang Cipeda ke UKI gitu ya. Lumayan. Jalan kaki, saudara sekalian, seharusnya saya capeknya hilang. Ini lebih capek lagi, kenapa? Begitu sampai Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jawabannya beliau masuk. Begitu. Bayangin aja teman-teman. Lagi capek-capek. Sudah capek-capeknya bilang masuk. Apa kata beliau? Kata-kata beliau, ngapain kamu balik ke sini lagi? Begitu. Apa serem? Ngapain kamu balik ke sini lagi? Nih, ditinggal, udah tinggal, disuruh berjuang, dapat ongkos bus separuh jalan kaki, masuk ruangan, malah ditanya ngapain balik? Kayak kebayang ya. Wah, kalau mungkin sekarang atau sekarang udung pingsan pulang nangis. Bisa mati ya juga. Apa kata beliau? Surat saya buatkan tugas, beliau ngetik sendiri, pada waktu yang ngetik itu Pak Umar. Pak Umar tahu ketik, ketik, stempel beliau tanda tangannya. Dan sampai sekarang suratnya saya buat jimat, masih ada surat tugas itu. Masih ada sampai warnanya kuning, Pak. Nah saya nanti enggak, masih perlu disimpan. Iya, itu usaha mana yang masih tanda tangan. Kamu cari teman kamu terserah. Yang jelas deadline ini ya, 1 tahun kamu harus punya tanah, 2 tahun kamu harus punya masjid, 3 tahun kamu harus punya apa? Harus punya gesos. Bagaimana caranya? 3 tahun. Cara beliau mengerti. Akhirnya saya punya, mudah-mudahan ini ide pertama kali saya beristikharah, berdoa, ya Allah saya pengen punya tanah. Akhirnya saya bidik tanah, nggak punya duit itu, saya tanya berapa Pak tanahnya ini? Ini Pak saya butuh uang gini, butuh uang sekian. Harga per meternya berapa Pak? 8.000. Waktu itu. Ya waktu itu 8.000. Oke, saya buat piagam wakaf Pak. Pertama kali saya punya ide. Iya, piagam wakaf. Nah, antum tahu nggak teman-teman di Beos di kota itu ada tukang gambar tengah jalan. Tukang gambar seperti kan. Saya katakan saya ke sana, tolong Pak digambar model mesin yang bagus. Di situ piagam wakaf tanah, ya kosongin aja, meternya kosongin aja, nilainya 10.000 per meter, dikosongin ya. Oke, saya keliling muter-muter. Pertama kali kan saya cucuk Pak Lisa itu ngasih 1.000 meter, Masya Allah. ya kan? 100 meter. Keluarga-keluarganya ngasih ada yang 200, ada 100, ada 50, sampai terkumpul selama 3 bulan. Ya pas 4 bulan itu terkumpul uang 36 juta. Zaman itu. Kebelilah tanah itu. Ya kebelilah ya tanah itu 36 juta tanah itu. Masya Allah. Ya itu kan? adalah awal. Awal itu mulai. Begini rekan-rekan ya, teman-teman semua, ada hikmah yang cukup menarik sebenarnya, karena keikhlasan itu, ketaatan itu ya, samina wa ta'na. Ketika mendapat tugas, tidak kemudian menanyakan lagi kenapa harus ditugaskan, dan kemudian tugas yang terbangun ketika dikasih tugas itu adalah husnuzon, husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan husnuzon kepada orang yang sudah kita percaya memimpin kita gitu ya, dan kemudian jalan, sehingga Allah kasih jalan-jalannya gitu. Itu menarik banget ya. Sekarang kan terkadang anak-anak muda ini kalau dapat tugas langsung melihat, misalkan dijelaskan ke Papua, ke Timika, langsung kepikir, oh di sana jauh, di sana di mana hidupnya. Bukan yang duluan dibangun adalah positif tingginya. Padahal kan kalau seperti peristiwa Senanang tadi itu memang langsung menghadirkan saja, yang mudah-mudahan harus minimal beliau ya, yang dihadirkan itu ya husnuzon kepada Allah. Allah kasih jalannya nih, inna ma'al usri yusra ya. Dan kemudian di hadis kursi Allah sebutkan
Ini indallahi abdi bi, ya. Allah SWT sampaikan seperti itu. Kalau kita husnuzonnya kepada Allah, Allah kasih jalan nih. Insya Allah Allah kasih jalan. Masya Allah. Dari 36 juta terkumpul dan beli tanah, Ya. cikal bakal. Luar biasa, dan situ nggak pakai di DP. Iya. Begitu langsung saya bayar. notaris di balik nama atas nama saya. Iya. Pada waktu itu kami belum punya apa-apa. Iya. Kalau di masjid kan, Iya. di masjid pada itu kan nekat kan, udah. Iya. Akhirnya kita beranikan diri. Apa kata Ustaz? Saya sampaikan, Ustaz, kami udah punya tanah. Kamu bangga? Itu bahasa beliau. Kamu bangga punya tanah? Menarik ya. Coba bayangin aja. Jadi gimana Ustaz? Istrimu 1 kali 24 jam ajak ke sana ke Kerawang. Tanah sudah dibeli, cuman masih di masjid. Ya ini gimana? Ngentar di masjid dulu selama 2 minggu saya cari kontrakan yang nggak punya duit. Iya. Akhirnya pinjam Ustaz Manan seminggu doang, maunya 2 juta deh untuk anu. Kau cari sendiri. Begitu bayangin aja. Sadis. Tapi di balik desain itu. Iya. Begitulah beli cara Ya, mencintai. Ustaz Tasmiuddin masih dikasih duit kan? Saya bono, nggak dikasih. Saya pernah dipanggil khusus dikasih. Baik. Tapi subhanallah, memang tipikal beliau kalau tidak paham. Biasa kalau di depan umum kita, masya Allah habis, Iya, habis nama kita. Tapi kalau ketika berdua ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Orang ketika baik, berdua, orang baik. masya Allah. Orangnya melo. Ya, saya terenyuh, ya. ada peristiwa ya, meskipun saya nggak lama sama beliau, saya 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lah menemani beliau itu. Kemudian beliau meninggal. Tapi ada banyak peristiwa yang kemudian sangat berkesan saya. Salah satu diantaranya ketika ada salah seorang imam yang sakit, saya disuruh cari tahu sampai kasur-kasurnya, sampai kipas anginnya, sampai apa yang dia makan gitu ya. Dan saya betul-betul disupport untuk cari tahu itu dan kasih fasilitas terbaik. Dan begitu cara beliau menjaga orang. Jadi saya teruskan Bang Nabi. Iya. Jadi pada waktu dia bilang, kamu bangga dapat tanah? Iya. Iya Ustaz. Akhirnya saya boyong istri saya. Kan anak kesayangan beliau nih, Iya. ya kan? 24 jam harus geser. 1 kali 24 jam. Akhirnya saya boyong, saya naik nggak peduli saya pada waktu itu saya pinjam siapa nggak tahu, yang penting saya nggak pinjam. Saya karena suka nyelenin, celengan saya ada. Akhirnya saya bawa ke sana, saya ngemperkan di bawah Masjid Al-Jihad itu. Pokoknya kalau nggak ada api, saya nggak mau keluar. Takut karena istri saya kan sendirian. Tempatnya kecil, nggak ada, cuma hanya tikar, makan itu berdua, warteg itu berdua, sambil nangis. Akhirnya apa Pak? Saya juga betul-betul cari. Ada kontrakan, nekat kita. Pak, kontrakannya berapa? Setahun. Dia bilang setahun 1 juta Pak. Alhamdulillah. Saya ambil Pak. Cuman saya Pak ya, belum ada DP Pak, izin Pak ya. Kamu dari mana gini Pak? Ya udah, akhirnya saya ceritain, akhirnya boleh nyicil. Bayangin aja, nggak ada pikiran mungkin saya ada uang apa, yang penting untuk naruh istri saya sebagai tanggung jawab suami. Tapi bilang harus itu. Begitu taruh, alhamdulillah udah 2 minggu kan di masjid, dapat lagi kontrakan. Pertama yang saya pikirkan cari anak asuh. Saya ke Pak Ilham yang di Tangerang, dapat anak asuh 2, gundul-gundul. Itu cikal bakal Maulana sama Dawan, 2 orang. Anak itu sekarang di mana sekarang? Wallah alam di mana? Sudah susah sekali. Santri awal. Mudah-mudahan bisa Ya, melihat. dari ketemu ya. Akhirnya si gundul ini rupanya katanya ini anak pintar Ustaz, gini katanya bermasalah di sana. Gundul buannya nggak apa-apa. Akhirnya saya dapat lahiran itu ya sebagai cikal bakal Yayasan Ummul Qura, berdiri tahun 98, nomor 120, Ida Rosida Karawang. Saya masih ingat itu. Ida Rosida 120 tuh, baru 120 yayasan di Karawang segede-gedenya. Saya nomor 120. Namanya Yayasan Ummul Qura. Ummu adalah ibu, Qura adalah Korea, desa. Jadi sesuai ibu desa sesuai dengan Karawang Kota Pangkal Perjuangan. Ada peristiwa. Itu kan ceritanya. Nah, singkat cerita, akhirnya tanah itu dapat. Akhirnya saya lapor ke Ibu Alisa yang banyak menyumbang tanah tersebut. Bu, saya ini dapat tugas nih Bu, tinggal 1 tahun lagi harus punya masjid. Tuli. Bapakmu ini saya mau buatin masjid, cuma gimana bingung aku. Nah,
Pas banget. Wujud di cinta pulang tiba, kan begitu kan? Akhirnya gimana? Udah Bu, taruh sana aja Bu masjidnya Bu. Dikasih uang 150 juta bikin masjid, bagaimana caranya digambar. Saya nggak punya arsitek, saya minta gambarin orang, nggak bayar lagi. Gambarnya begini-begini, Bu Ali saya senang. Di masjid sekarang ya? Iya. Namanya masjidnya Baitus Said. Kalau sini Baitul Karim, saya Baitus Said. Oh. Masjid apa yang tengah? Insyaallah mudah-mudahan jadi pahala untuk Iya. Allah yang dan setelah lagi Oke. Begitu saya laporkan sama anak, Assalamualaikum Ustaz. Deadline Ustaz sesuai dengan janjinya kami 2 tahun. Ada masjidnya. Bangga kamu 2 kali saya masih ingat. Bangga kamu ada masjid. 1 tahun lagi kamu ya? Belum puas. Ada gesos supaya saya bisa tidur di sana. Kenapa Ustaz? Tidak ada gesos sampai sekarang ini. Beliau tidak pernah sekali tidak menjenguk sama sekali sampai dia wafat. Tidak pernah jenguk ke pesantren saya karena tidak ada gesosnya. Beliau komitmen betul itu. Saya perlu menghadirkan gesos sehingga tidak bisa tidur di sana Ustaz Manan. Bayangin aja. Saya yang salah kader yang tidak berguna ini. Iya kan? Bayangin aja. Kader tidak berguna, tidak bisa memberikan pelayanan kepada Allah yang Ustaz Manan. Padahal deadline 3 tahun, 1 tahun tanah, 1 tahun masjid, 1 tahun lagi apa? Gesos. Beliau tidak pernah hadir di Kerawang sampai beliau wafat karena tidak ada gesosnya, nggak disalahin, nggak salah. Gitu saudara sekalian. Itu perjuangan. Luar perjuangan. Saya yang bersalah ini, saya merasa salah. Bukan kita minta Tapi alhamdulillah sampai saat ini pesantren Kerawang berkembang terus. Alhamdulillah. Baru dapat izin kemarin, izin prinsip daripada SD integralnya. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah sekitar 180 santri. Ya, perlu waktu perjalanan, perlu suka duka Siap. perjalanan ya. Rekan-rekan Ustaz luar biasa ya. Ini malam ini kita mau berpanjang-panjang lebih ya. Ini banyak sekali kisah yang menginspirasi perjalanan beliau, bagaimana Allah takdirkan ketemu dengan lembaga perjuangan Hidayatullah ini, kemudian bisa dekat dengan Allah yang Ustaz Abdul Said, Ustaz Abdul Manan, rahimahullah rahmatul wasi'ah. Kemudian bagaimana beliau dikader dan kemudian bisa merintis dan merintih waktu itu ya. Istilahnya Posisi lo, merintih. posisi lo di Iya, tadi pagi beliau dulu merintih dan merintis. Saya kita jangan. Merintih dan merintis ya. Alhamdulillah. Ini kita dalam Al-Quran itu banyak perintah untuk mengambil ibrah, pelajaran terhadap orang-orang terdahulu. Ya, karena setiap peristiwa ada pelajaran, ada hikmah di balik itu. Yang subhanallah salah satu dari sekian banyak cerita yang ada di Hidayatullah ini, salah satu pelaku sejarah, tapi itu menarik karena sudah menjadi ambil peran, tidak berperan. Ya, sudah ambil peran dalam peristiwa perjalanan perahu dakwah Hidayatullah ini. Ya, itu menarik. Siap. Jadi pemain tidak jadi penonton. Betul. Ya, mudah-mudahan terima kasih banyak Ustaz ya. Ya. Mudah-mudahan cerita-cerita kita pada kesempatan kali ini ada banyak hikmah bisa diambil, dan insya Allah kita bertemu lagi nanti di hikmah-hikmah berikutnya, cerita santai ngopi tapi ada hikmah di balik. Tambah dikit boleh ya? Boleh. Ya. Kita ada boleh ada dulu. Oke, tambah lagi. Jadi kata Allah yarham sebelum wafat, bahasa begini, Nang, kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan, nanti Allah akan memuliakan kamu. Nah gitu. Setelah itu saya bisa ngurut Hamzahas. Dari Hamzahas itulah uang yang selama ini yang saya inginkan Allah kumpulkan di Hamzahas, sehingga apa? Celengan saya nabung ngurut Ustaz Abdul Said dikasih oleh Allah oleh Hamzahas, sehingga saya bisa berangkat haji, bisa punya rumah, bisa punya mobil dari berkah doanya Allah ya. Dan saya kata Ustaz, tolong doain saya, jangan lupain anak muda. Insyaallah ayat. Dan sampai lakukan, bisa kau lakukan apa yang kau bisa lakukan. Nanti Allah akan yang memuliakan kamu. Iya. Faqul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun fasaturaduna ila alimul ghaibi wasyahada. Masyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sami'na wa ata'na, Iya. bukan sami'na wa pikir-pikirna. Iya. Ingat itu. Seminar pikir-pikir dulu itu. Bukan sami'na wa pikir-pikir Ada sami'na wa ata'na. kemarin saya ikut seminar sama salah satu tokoh di bagian wakaf. Dulu di zaman Rasulullah itu samina wa ata'na. Sekarang samina wa seminar.
Sabina mau sebentar katanya. Ini enggak di kayak anak tadi yang baru dapat tugas tadi. Nah. Itu mikir aja. Nah. Ustaz Nanang tolong kasih semangat saya. Rafik. Aduh, kamu jangan sambil nama pikir-pikir dong, sambil atok Ya, jalankan saja. Insyaallah nanti Allah kasih. Ya kan? Apa namanya? Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khair. Ini sekedar mengingat juga Luar biasa. 3 pekan yang lalu salah seorang guru kita, ya Allah yarham, Ustaz Khairul Baik. Siap. Itu luar biasa juga waktu kami dari Sultra itu. Masya Allah. Bagaimana kami masih usia SMP waktu itu ya, dikasih motivasi bagaimana menjalani proses kaderisasi yang ada di Hidayatullah. Dan Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman semua, para pemirsa, baik itu kader Hidayatullah maupun umat Islam, ya masyarakat pada umumnya, ya ini cerita-cerita yang pernah terjadi, bukan cerita fiksi belaka, tapi ini adalah kisah nyata yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di setiap peristiwa ini. Ala kulli hal, bagaimana kita bisa menghadirkan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita perbaiki prasangka kita kepada Allah, begitulah yang Allah akan berikan kepada kita. Kerjakan Apa yang bisa kerjakan? apa yang bisa dikerjakan, Nanti Allah yang akan memuliakan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Hai, Barakallahu fikum.